wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dosen Production. Kali ini Mas Dosen akan menampilkan tentang contoh bagaimana sebuah data kualitatif sudah selesai dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Dalam konten sebelumnya, Mas Dosen sudah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan analisis data. Kemudian setelah selesai, data itu akan didisplay, boleh dalam bentuk tabel, chart, atau diagram, tapi dalam bentuk topik-topik atau tema-tema yang ditampilkan, bukan dalam bentuk angka seperti lazimnya penelitian kuantitatif. Nah, di sini Mas Dosen akan contohkan tentang sampel data analisis ya. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat di sini dalam salah satu artikel yang Mas Dosen sudah terbitkan di Jurnal Internasional Bereputasi. Sekali lagi, yang Mas Dosen contohkan ini adalah best practice Mas Dosen, pengalaman tentang bagaimana publikasi di jurnal internasional dengan menggunakan penelitian kualitatif. Jadi tabel ini contohnya kita masukkan tabel 2. Tabel 2 ini menjelaskan tentang sampel data analisis. Jadi datanya itu kita ambil dari semi structure interview ya. Ini sumbernya. Jadi data source-nya di sini dari semi structure interview. Ya. Jadi seperti ini. Kita lihat di sini sumber dari data yang diperoleh itu dari semi structure interview. Kemudian dari semi structure interview ini kita transkrip datanya. Ini datanya kita transkrip, kemudian kita baca, kita memoing, kita buat initial code seperti ini. Kita lihat data dari responden mengatakan the introduction of English to students in primary school is very important to provide them with knowledge they might need in the future. Responden mengatakan ini, menjawab seperti ini kita buat initial code-nya atau timnya atau subtimnya adalah tentang teaching objective ya. Jadi teaching objective itu menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Inggris di primary school atau di level SD. Kemudian apalagi kata responden, kata partisipannya, I think that English is not appropriate to be local content because English is not our content or local culture. Please include the English language as a core or main subject in the curriculum. Ya, jadi ini ada harapan dari guru ya. I think that English is not appropriate to be local content karena English is not our local content or local culture. Jadi gurunya berharap bahwa pendidikan pelajaran bahasa Inggris itu di SD itu harus dimasukkan sebagai main subject atau core subject dalam kurikulum 2013. Nah, ini harapan dari guru ini atau respon dari partisipan yang saya wawancarai itu saya buat codingnya, initial code-nya atau tema-tema kecilnya atau subtemanya adalah tentang policy seperti itu. Nah, kemudian apalagi katanya, teaching English is not an easy job. The big number of students in one class is another challenge. Limited time allocated for English is another obstacle. Nah, ini dia bercerita tentang challenge ya, tentang obstacle, bahwa mengajar bahasa Inggris itu tidak mudah karena ini big number of student dalam satu kelas katanya. Kemudian apalagi setelah itu kesulitannya adalah limited time ya, karena dia sebagai bahasa mata pelajaran lokal konten ya. Jadi ini dimasukkan saya masukkan sebagai coding challenges ya atau tantangan. Nah, dari subtim teaching objective kemudian
yang nomor 2 policy, kemudian yang nomor 3 itu adalah challenges, itu saya buat tema besarnya, emergent themes-nya itu adalah tentang implementation of English as a local content subject, seperti ini. Ya. English as local content subject. Itu tema dari teaching objective, subtimnya, kemudian policy, kemudian di sini ada challenges. Maka saya masukkan menjadi tema besarnya adalah implementation of English as a local content subject. Contoh berikutnya, apa kata data? Ya, apa kata data? I create my own teaching resources using very limited resources since less support from the government. Ya. Jadi ada supportnya dari government. Ini saya masukkan menjadi tema dukungan. Ya. Nah, karena dia bilang I create my own teaching resources using very limited. So dia perlu dukungan dari pemerintah. Kemudian apa lagi? Kata si partisipan, there is no governmental support of the implementation of primary school English in 2013 curriculum. Ya, masih lagi-lagi partisipan berbicara tentang dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di SD di kurikulum 2013. Kemudian apa lagi? We really need professional training katanya ya. Ini ada apanya? We really need professional training. We really need professional training since teaching English is in primary school is different from that in secondary school. Ini lagi-lagi partisipan minta dukungan ya. Jadi dari sini itu kita membuat tema tentang government support ya. Jadi dari dukungan pertama, kemudian ini berbicara tentang dukungan lagi, kemudian ini berbicara tentang dukungan lagi, maka kita simpulkan bahwa tema yang akan kita buat adalah governmental support. Jadi ini contoh. Jadi ada 2 tema besar yang ada saya buat di sini 1 dan 2. Yang pertama implementation of English as a local content subject. Yang kedua tentang governmental support. Ini yang nomor 2 ini. Ya, ini adalah contoh bagaimana memasukkan hasil analisis data kualitatif ke dalam tabel, dalam display data dalam bentuk tabel. Jadi kita masukkan sumbernya dari mana, instrumen yang kita gunakan apa, kita gunakan semi structure interview, ya. Nih, kemudian datanya apa, jadi partisipannya menjawab apa, respon-respon dari partisipannya apa. Ini kemudian subtim-subtimnya seperti ini. Ya, ada policy juga di sini, di bawahnya ada policy, kemudian di sini ada challenges. Dari challenges, policy dan objektif itu kita buat tema besarnya adalah tentang implementation of English as a local content subject. Kemudian tema yang kedua, contohnya dari semi structure interview juga seperti ini. Datanya mengatakan tentang permintaan dukungan dari pemerintah. Jadi ini harapan dari guru ya. Ada 3 subtema itu tentang sport semua, ya, sport atau support. Nah, itu cara bahasa atau cara pronounce bahasa Inggrisnya berbeda-beda. Nah, ini dari dukungan ini saya masukkan menjadi tema yang namanya governmental support, ya. Jadi di sini adalah contoh bagaimana sekali lagi saya membuat hasil analisis mendisplay data kualitatif dalam bentuk tabel. Ini dalam salah satu artikel saya yang sudah terbit di jurnal internasional bereputasi. Jadi mungkin ini saja contoh ya, mudah-mudahan semakin jelas bagaimana kita sebagai peneliti kualitatif melakukan analisis data, kemudian data yang sudah kita analisis itu kita tampilkan dalam bentuk chart, diagram atau tabel. Nah, dalam kasus saya ini saya memasukkan hasil dari sampel dari data saya
itu dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen yang berminat pada penelitian kualitatif mendapat pencerahan dan sampai di sini dulu konten Mas dosen kali ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita menginterpret data, bagaimana kita make sense of data, bagaimana kita memaknai data. Jadi data-data seperti ini tentang tema-tema implementation of English as a local content subject, kemudian government support ini bagaimana kita nanti maknai, bagaimana kita membuat data-data ini menjadi hidup, ya, menjadi how to make sense of this data, itu nanti dalam konten Mas dosen berikutnya tentang interpreting data kualitatif. Terima kasih. Salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.